Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Julionesta dari kelas 11/4 Matematika Minat. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai kelas motivasi. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya masuk ke materi. Baik, materi bab 1 yaitu pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Lalu, kualitas pendidikan menjadi indikator kemajuan suatu negara di mata dunia. Lalu yang ketiga, pemerintah perlu turun tangan dalam pengembangan minat pelajar melanjutkan studi ke perguruan tinggi pasca SMA. Dan yang terakhir, pentingnya kemauan melanjutkan studi sebagai batu pijakan yang dapat menunjang karir dalam dunia kerja. Materi yang kedua yaitu permasalahan pendidikan saat ini. Minat lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mulai menurun karena memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi keluarga, yang kedua, lingkungan sosial yang tidak suportif, lalu yang ketiga, minimnya perencanaan karir. Lalu kurangnya penerapan ilmu pengetahuan dalam lapangan pekerjaan lokal. Lalu yang seterusnya, faktor lingkungan dan sosial. Ini juga mempengaruhi pendidikan di sekitar kita. Yang pertama, isu daerah. Maraknya lapangan pekerjaan instan yang berujung rusaknya lingkungan dan ketidakmampuan pengelolaan. Yang kedua, penelitian relevan. Penelitian Nurdin DKK 2023 menunjukkan faktor ekonomi dan lingkungan sosial menjadi penyebab utama siswa tidak melanjutkan kuliah. Lalu yang ketiga, obsesi terhadap pertambangan dan perkebunan. Nah, banyak sekali pelajar di Bangka Belitung memilih langsung bekerja bahkan sebelum lulus SMA. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar meninggalkan pendidikan tinggi, seperti kuliah. Padahal pengelolaan sumber daya alam memerlukan tenaga profesional dan berpendidikan. Lalu yang selanjutnya, kontribusi dan peran dalam profesi serta minat. Mata pelajaran informatika, sama seperti tema yang saya ambil, yaitu teknik informatika. Dilanjutkan, perkembangan teknologi digital semakin pesat di sektor pendidikan. Teknologi informasi menjadi bidang yang sangat penting di era modern. Melalui mata pelajaran informatika, saya berharap dapat memahami kemampuan dasar di bidang IT dan mulai belajar penerapan teknologi secara bijak dan aman. Dan di sini tema yang akan saya ambil yaitu cyber security, yang dimana cyber security adalah perkembangan teknologi juga menimbulkan ancaman kejahatan cyber seperti cybercrime. Bidang cyber security sebagai profesi berperan melindungi data dan sistem digital. Keahlian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan sistem digital pemerintahan, melindungi data masyarakat, dan mendukung transformasi digital daerah. Lalu informatika kepada daerah. Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem digital pada instansi pemerintahan daerah agar data masyarakat terlindungi. Kedua, mendukung transformasi digital daerah dengan sistem yang aman dan terpercaya. Yang ketiga, membantu mengamankan data pada sektor industri daerah seperti pertambangan timah dan perkebunan sawit. Yang keempat, memberikan edukasi literasi keamanan digital kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan dan kejahatan cyber. Yang terakhir, berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Lalu masuk ke bab kedua, di sini saya menjelaskan rincian pendidikan SMA untuk karir. Mata pelajaran yang saya pilih yaitu matematika tingkat lanjut dan informatika.
Dengan saya memilih matematika, maka dapat membantu berpikir logis dan analitis, memahami algoritma dan komputasi. Dan saya memilih informatika yaitu untuk membantu memahami sistem komputer, jaringan komputer, dan dasar keamanan digital. Alasan saya memilih pelajaran minat tersebut yaitu mendukung minat pada bidang teknologi informasi menjadi dasar untuk mempelajari cyber security. Pendidikan pilihan setelah saya SMA. Opsi pertama yaitu Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Sekolah kedinasan yang di bawah naungan Badan Sandi Cyber Negara. Sekolah ini fokus kepada keamanan cyber, kriptografi, dan persandian negara. Lama pendidikan di sini adalah 4 tahun dan peluang menjadi ASN di bidang keamanan cyber. Lalu opsi yang saya pilih kedua yaitu Telkom University yang berada di daerah Bandung. Baik, yang pertama S1 Teknik Informatika. Saya mengambil di Telkom University untuk mengambil jurusan Teknik Informatika pada jenjang S1. Lalu saya lanjutkan di jenjang S2 di tempat yang sama yaitu Telkom University dengan mengambil S2 Cyber Security dengan memperdalam pemrograman jaringan komputer dan keamanan sistem. Lalu rencana karir saya adalah jalur Poltekkes SSN, lulus SMA, seleksi Poltek SSN, pendidikan keamanan cyber, lulus dan menjadi ASN BSSN, dan menjaga keamanan sistem digital negara. Jalur Telkom University yaitu S1 Teknik Informatika, kedua sertifikasi dan pelatihan cyber security, lalu yang ketiga S2 cyber security, dan yang keempat bekerja sebagai cyber security analyst, security engine, dan network security. Tantangan yang akan saya hadapi yaitu Poltek SSN, seleksi masuk sangat ketat, persaingan tinggi, dan disiplin pendidikan yang sangat ketat. Di Telkom University, tantangan saya yaitu biaya pendidikan relatif tinggi, materi teknologi cukup kompleks, perkembangan teknologi sangat cepat. Solusi yang akan saya hadapi yaitu meningkatkan kemampuan di bidang matematika dan informatika. Belajar pemrograman sejak SMA sama seperti minat yang saya ambil yaitu informatika. Lalu mengikuti pelatihan teknologi, mencari beasiswa pendidikan, dan terus mengembangkan kemampuan di bidang cyber security. Sekian dan terima kasih presentasi PPT dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.